Yang saya hormati Ketua BPD dan anggota, yang saya hormati Kepala Dusun Desa Todokuria, yang saya hormati Desa Todokuria, dan hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. KPM calon penerima BLT tahun 2025. Sambutan yaitu Bapak Kepala Desa Todokuria sekaligus membuka acara ini. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati pendamping teknik desa Kecamatan Sangkaliwis, yang saya hormati pendamping lokal desa, yang saya hormati para kepala dusun, ketua desa Todokuria, yang saya hormati yaitu Ketua Desa Sehat. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan itu dalam rangka musyawarah desa verifikasi validasi dan penetapan calon KPM, di mana di tahun anggaran 2025 telah akan kita tetapkan bersama atau kita membahas di awal penerima bantuan, karena ini tidak melihat bahwa dibanding dengan tahun ini 2024 di mana maksimal 25%, kalau ini menjadi 15%. Jadi tentunya kita aparatur desa di mana yang disajikan nama-nama, tentunya kita ingin memverifikasi yang mana yang dianggap layak menerima bantuan, dan mudah-mudahan setelah kita duduk bersama memverifikasi data tersebut, mudah-mudahan angka kemiskinan di desa Todokuria itu bisa bertambah, tetapi mudah-mudahan menurun. Ya, karena presentasi yang disajikan kepada kita dengan angka 15% itu tidak mutlak 15% maksimalnya. Ya, jadi di situ ada kata maksimal. Jadi tidak bisa di atasnya 15%, bisa di bawahnya 15%, tergantung sebentar bagaimana kita memverifikasi data tersebut. Ya, jadi kita ini duduk bersama, tentunya sudah ada data-data yang dipegang oleh kepala dusun, itu yang akan kita verifikasi. Ya. Jadi baik, itu saja mungkin pengantar dari saya. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah desa verifikasi, validasi dan penetapan KPM calon penerima bantuan dan senilai dari dana desa tahun anggaran 2025. Mari kita buka bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara tersebut kami buka dengan dasar. Hormati Bapak Kepala Desa Todokuria, hormati
para kepala dusun, yang menghormati BPD, yang menghormati para undangan yang hadir pada sesi ini. Validasi dan penetapan KPN calon penerima 2025 untuk tahun anggaran 2025. Ini sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa bahwa untuk tahun anggaran 2025 itu penganggaran dana desa itu sebesar 15%. Jadi itu maksimal. Jadi tidak bisa, tapi kurang dari 15% itu bisa. Jadi verifikasi data calon penerima bantuan. Jadi kalau tidak mencapai 15% itu tidak apa-apa. Yang kalau kurang dari 15, tapi kalau lebih dari 15 hanya batasnya sampai di 15% saja. Umpama lebih misalnya jadi 15,9 atau 16% yang didata. Jadi kita nanti maksimalnya itu cuma 15% saja untuk pendanaannya. Dana BLT untuk tahun anggaran 2025 itu maksimal 15%. Kurang dari 15% itu bisa. Jadi tahun 2024 ini desa Tok Betulia BLTDD-nya berapa, ada berapa persen Pak? 25. Enggak ya, untuk tahun 2025 nanti otomatis kan turun dari 25% ke 15%. Jadi ini harus betul-betul dikasih pemahaman ke warga agar supaya warga itu paham betul ini terkait anggaran BLT. Jangan sampai nanti ada yang merasa cemburu. Kenapa si A misalkan si A masih dapat di tahun 2025 BLT, kenapa tahun 2025 ini saya tidak dapat, padahal kan masalah ini yang hadir mungkin warga data ini cepat. Ya, jadi mungkin baiknya untuk tahun 2025 untuk penerima BLTDD ini saran yang sudah terima di 2024 dan yang belum pernah terima BLTDD, mungkin bagusnya Pak De, ini saran dari kami peneliti, mungkin bagusnya diberikan yang belum pernah terima sama sekali 2025 begitu. Jadi mungkin yang di tahun anggaran 2024 ini ada yang masuk kriteria yang untuk penerima BLTDD yang masuk kriteria, tapi tidak didata untuk penerima BLT di tahun 2024 ini bisa untuk didata dimasukkan namanya di tahun anggaran 2025. Jadi maksud saya penerima BLT KPM ini ya, KPM yang sudah menerima di tahun anggaran 2024. Jadi nanti di 2025 kita data yang belum pernah terima. Jadi yang sudah terima di 2024 jangan lagi di 2025. Baiknya mungkin kita berikan yang belum pernah terima BLT ini, tapi bisa rata ini toh yang penerima BLT-nya, karena kita lihat kembali karena anggaran di 2025 untuk BLT ini hanya 15% saja, beda sama tahun 2024. Jadi diberikan lagi sama warga tak yang belum pernah terima BLT. Jadi
atau penetapan KPM calon PNS dari PNS tahun 2020 ini langsung saja ya. Jadi tadi Bapak Kepala Desa sudah menjelaskan terkait dengan pertemuan kita pada hari ini, dan juga sudah ditambahkan oleh pendamping teknik kecamatan juga sudah menambahkan. Yang mau saya tekankan di sini dari BLT ini. Jadi kalau tahun 2024 itu jumlah KPM, jadi KPM ini keluarga penerima manfaat itu sebanyak 69 orang. Itu sebesar 25% dari alokasi dana desa. Bukan ini saya berbicara alokasi dana desa, bukan berarti yang sebesar 900. Jadi kemungkinan besar untuk tahun ini karena persyaratan persentase untuk BLT itu maksimal 15%. Jadi kemungkinan besar itu dari 69 turun menjadi 58. Jadi sekitar 11 orang yang keluar. Tadi bagus juga sarannya dari pendamping bahwa yang mendapat ini jangan masuk, namanya ini adalah orang-orang yang paling miskin tak sebenarnya yang masuk. Kayak Cicu itu tidak bisa sekali dikasih keluar namanya, karena dia itu sudah buta, tidak ada lagi suaminya. Jadi makanya sebentar ini karena kita akan memverifikasi dan memvalidasi data untuk penerima BLT. Mudah-mudahan sebentar rekan-rekan atau teman-teman dari masing-masing dusun, karena di sini ada Pak Dusunnya, ada PRT-nya, tidak mengedepankan egoista. Bilang mau kasih warga begini, tapi ini kita melihat skop desa, bukan dusunnya. Jadi kita melihat betul-betul warga tak mana yang lebih layak dari dusun manapun. Dari dusun manapun, jadi kita tidak melihat bukan 15%, kita melihat bukan perwakilan dari dusun, karena ini bukan pertemuan. Jadi tidak perlu kita melihat dari pemanfaat tersebut. Jadi saya betul-betul menekankan jangan melihat perwakilan dusunnya, tapi melihat masyarakat yang mana yang lebih layak, kelayakannya yang kita lihat. Walaupun kalau dari pengumuman cuma satu yang layak masuk, satu saja, kita tidak usah paksakan menjadi 5. Kalau memang lebih banyak yang memenuhi kriteria dari Bangkapanok, kenapa tidak? Karena kita ini melihat mana yang paling miskin, mana yang lebih banyak memenuhi persyaratan dari BLT itu. Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian musyawarah desa pembahasan rancangan APBDes tahun anggaran 2025, di mana kita telah memverifikasi dan validasi data penerima BLT bersama dengan BPD, kepala dusun, ketua RT, dan pendamping desa dan pendamping lokal desa beserta perangkat desa. Maka keputusan kita bersama dengan hasil tersebut ada KPM penerima BLT di tahun anggaran 2025. Ya. Jadi mudah-mudahan hasil penetapan kita ini nantinya bisa berjalan dengan baik, kemudian kita usahakan. Akan tetapi kalau dia sudah, artinya kita sudah penetapan atau kita sudah menetapkan data tersebut, itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Jadi maka dari itu tetap kami lemparkan bersama
dengan hasil pembahasan tadi, bagaimana BPD Kepala Dusun Ketua RT menerima hasil musyawarah validasi, verifikasi dan validasi KPN BPD. Ya, sudah diterima. Oke, terima kasih. Jadi baik, saya atas nama pemerintah Kota Kuliah menyatakan bahwa KPN penerima BLT 2025 dengan jumlah 51 orang saya nyatakan ditetapkan. Baik, sebelum kami mengakhiri, tentunya kami ucapkan terima kasih kepada semua stakeholder yang ada, baik perangkat desa, staf desa, BPD, Ketua RT, Kepala Dusun, dengan waktunya lumayan panjang dari pagi, ini sudah menunjukkan jam 2. Ya. Jadi tentunya apabila ada kesalahan atau kekurangan, tentunya itu kami ucapkan permohonan maaf, karena kelebihan itu dan kebenaran tentunya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu tentunya datangnya kepada saya pribadi. Jadi yang namanya kita memverifikasi dan memvalidasi data tersebut, tentunya mungkin ada perdebatan sedikit mengenai penerima sampai dengan keputusan 51 penerima. Jadi saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.